Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu Rogate, tertulis dalam surat pertama Rasul Yohanes, yaitu 1 Yohanes pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, minggu kita hari ini bernama Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita membuka hubungan dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa bukan hanya meminta atau memohon sesuatu kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah juga keluh kesah, berteriak, bersorak-sorai, bersujud, bersyukur, memuji, meratap, menyembah, memanggil, dan mengagungkan. Dan semuanya itu hanya tertuju kepada Tuhan Allah saja. Ada ucapan yang berbunyi, bersikaplah seperti unta. Tiap pagi unta berlutut menunggu tuannya meletakkan muatan di atas punggungnya. Sepanjang hari unta itu berjalan membawa muatan itu. Pada malam harinya unta itu berlutut lagi di depan tuannya supaya muatan itu dapat diturunkan. Agaknya kita perlu belajar dari unta. Tiap pagi berlutut meminta tugas apa yang Tuhan kehendaki kita perbuat satu hari itu. Dan malamnya berlutut lagi menyerahkan kepada Tuhan apa yang hari itu telah kita perbuat. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, doa juga adalah misteri. Sebuah misteri tidak pernah dapat dipahami seluruhnya. Dalam doa, manusia bercakap-cakap dengan Allah. Allah yang selalu adalah subjek, dijadikan objek, lalu diajak bercakap-cakap. Bagaimana mungkin manusia dapat menjembatani jarak yang memisahkan manusia dari Allah? Ini adalah jarak kualitatif
yang menyangkut perbedaan antara pencipta dengan makhluknya, yaitu kita manusia. Dengan doa kita bisa berkomunikasi, berhubungan, bercakap-cakap, bertatap muka dengan Allah yang kudus. Kita manusia yang hina, fana, dan berdosa. Doa adalah kemungkinan yang tidak mungkin. Tapi di lain pihak, doa adalah ketidakmungkinan yang telah dimungkinkan. Itu sebabnya topik minggu kita hari ini mengatakan doa orang beriman. Pertama, orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Jika dikatakan doa orang beriman, yaitu doa orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena orang yang beriman adalah setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi jika kita orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, maka kita adalah orang yang beriman, yang lahir dari Allah. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Begitulah, saudaraku, manusia mengenai lahir sangat penting. Sebab tempat dan tanggal lahir dalam semua urusan surat menyurat harus tertera atau tertulis. Padahal lahir bukan merupakan pilihan. Kita tidak bisa memilih lahir atau tidak lahir. Sebab kita tidak pernah ditanya, maukah kita dilahirkan ke dunia ini atau tidak. Kita juga tidak pernah diminta pendapat siapa orang tua yang akan melahirkan kita. Kita juga tidak pernah ditanya di abad keberapa atau di zaman apa kita mau dilahirkan ke dunia ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kalau sudah dilahirkan ke dunia ini, harus dijaga. Tetapi saudara yang dikasihi Kristus, lahir dari Allah adalah merupakan pilihan. Sebab setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Kita bebas memilih apakah kita mau dilahirkan dari Allah atau tidak. Jika Anda ingin dilahirkan dari Allah, syaratnya adalah Anda harus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Maka kita akan menjadi orang yang beriman, dan doa kita adalah doa orang yang beriman juga. Yang kedua, hidup di dalam kasih. Doa orang beriman adalah doa yang hidup di dalam kasih. Artinya, sejalan doa dengan tindakan, dengan perbuatan, dan dengan pekerjaan. Doakanlah apa yang Anda kerjakan, dan lakukanlah apa yang Anda doakan. Sejalan doa dengan tindakan. Umpamanya, kita mendoakan ketika makan orang-orang yang sedang lapar, yang masih belum mendapat makan. Tetapi begitu selesai kita berdoa, mendoakan orang-orang lapar yang tidak dapat makan supaya mendapat makanan. Begitu amin, lalu kita membuang nasi karena lauknya kurang enak. Berdoa, mendoakan orang lapar, sementara nasi kita. Apakah sejalan doa dengan tindakan kita? Oleh sebab itu dalam khotbah kita hari ini dikatakan, setiap orang yang mengasihi Dia,
yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti doa juga harus nyata dalam perbuatan kita, yaitu mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Dia yang melahirkan kita dan juga mengasihi Dia yang lahir dari Allah. Jadi saudara yang dikasihi Kristus, berdoa bukan hanya memejamkan mata, melainkan juga membuka mata dan melihat kenyataan masalah masyarakat di sekitar kita. Berdoa juga bukan hanya melipat tangan, melainkan juga membuka dan mengulurkan tangan dan melakukan tindakan nyata di dalam kehidupan. Begitu eratnya, saudara, hubungan doa dengan perbuatan, sehingga orang Kristen di abad pertengahan mempunyai motto labora est orare, bekerja adalah berdoa, atau laborare sit orare, bekerja dapat berarti berdoa. Bekerjalah dalam doamu dan berdoalah di dalam pekerjaan. Berbuatlah di dalam doa dan berdoalah di dalam perbuatan, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, saudara, mampu mengalahkan dunia. Doa orang beriman adalah mampu mengalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah mampu mengalahkan dunia, yaitu orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam berdoa, kita cenderung agar doa kita dikabulkan Tuhan sesuai dengan kehendak hati kita. Sering kita dikuasai oleh keinginan jasmani kita saja. Sering kita dikuasai oleh keinginan hati kita saja. Lalu Tuhan sering kita condongkan kepada keinginan diri kita sendiri. Padahal berdoa juga adalah bagaimana kita mencondongkan diri kita, keinginan kita kepada kehendak Bapa di sorga, kepada kehendak Tuhan Allah, seperti doa Tuhan kita Yesus Kristus yang mengatakan, jangan kehendakku yang jadi ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi jika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mengalahkan kehendak duniawi kita dan menyelaraskan dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita berdoa dalam nama Yesus, kita harus menyelaraskan hidup kita sesuai dengan hidup Tuhan Yesus dan menempatkan kehendak kita, keinginan kita sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan Yesus. Jikalau kita berdoa supaya kita menang dan lawan kita kalah, walaupun doa itu diucapkan dalam nama Yesus, doa itu bukanlah dalam nama Yesus, sebab Yesus tidak akan meminta dirinya menang dan lawannya kalah.
Jikalau kita berdoa memohon supaya kita tidak ketahuan dalam rencana perbuatan jahat, walaupun itu diucapkan dalam nama Yesus, doa itu bukanlah dalam nama Yesus, sebab Yesus tidak akan melakukan perbuatan jahat itu. Berdoa dalam nama Yesus adalah mengalahkan keinginan duniawi kita dan memenangkan kehendak Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Kristus, ia lahir dari Allah, dan yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, mengalahkan keinginan kita, yaitu yang percaya Yesus adalah anak Allah, perantara kita kepada Allah, dan perantara di dalam doa kita kepada Tuhan Allah. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa mengalahkan keinginan, kehendak hati kita, duniawi kita, dan memenangkan kehendak Kristus. Selamat berdoa di Minggu Rogate. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.